Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan diskusi pembahasan tentang masalah kemiskinan kita. Topik yang saya pilih kali ini terkait dengan kebijakan publik yang memiskinkan. Sebelumnya, saya berbicara tentang perilaku hidup yang memiskinkan. Lalu kemudian saya berbicara tentang lingkungan alam yang memiskinkan. Kali ini saya berbicara tentang kebijakan publik yang memiskinkan. Bicara tentang kebijakan publik, berarti kita berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan suatu negara, juga pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Pemerintah suatu negara dibentuk, taruhlah untuk Indonesia, untuk tujuan-tujuan yang mulia. Seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maaf kalau salah. Di situ dibilang kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Negara Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya satu, terbentuknya negara Indonesia untuk pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada dua hal yang dilindungi. Kehidupan warga dan kehidupan daerah, tanah, wilayahnya. Sehingga pernah ada gagasan, sejengkal tanah pun tidak dibiarkan beralih ke negara lain. Walaupun dalam praktek, ya banyak hal yang nanti menjadi masalah. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang berikut, memajukan kesejahteraan umum, kebutuhan pokok hidup layak, makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tanggung jawab negara membentuk pemerintahan, mendapat kewenangan, mendapat tugas dari negara untuk melakukan tugas-tugas mulia itu. Untuk itu negara Indonesia dibentuk. Memajukan kesejahteraan umum. Sehingga kalau kita miskin dari waktu ke waktu, bagaimana makna kemerdekaan kita? Ini perlu untuk kita pikirkan dan menarik dalam diskusi-diskusi lebih lanjut. Yang berikut, mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan pendidikan formal, non-formal, informal. Termasuk apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari partisipasi saya sebagai seorang warga negara yang merasa terpanggil untuk memberikan pengarahan, pencerahan kepada saudara-saudara saya yang ada di desa. Agar dia tahu apa yang terjadi tentang hidup kita. Jadi dalam sistem pemerintahan, bukan hanya kita menggantungkan kepada pemerintah segenap, tetapi kita turut perlu tahu. Tadi memajukan kesejahteraan umum bukan karena dari pemerintah lalu. Pemerintah berupaya lalu kita berdiam diri. Menunggu dan bergantung pada bantuan. Bukan. Kita harus turut berperan, peran serta aktif berpartisipasi dari masyarakat sangat dituntut di dalam alam kemerdekaan. Dan yang terakhir, melaksanakan ketertiban umum. Negara lain tidak boleh mencampuri kita. Kita merdeka tidak boleh dikuasai lagi, dijajah. Dijajah bukan hanya secara fisik,
Tapi dijajah dari sisi ekonomi, dijajah dari sisi budaya, tapi bisa juga dijajah dari sisi regulasi. Aturan-aturan yang sebenarnya ada dipelihara dari waktu ke waktu dalam nenek moyang kita sebelum kita merdeka. Ada. Dan bisa membuat kita bertahan sampai kita merdeka. Jangan-jangan sesudah kita merdeka, orang bule, orang Belanda sudah dibuang sampai di sana. Tapi hukum-hukum Belanda teguh dipertahankan dan dijadikan hukum mengatur kehidupan kita. Sementara masyarakat yang di desa-desa, di kampung-kampung, masyarakat-masyarakat yang tradisional, mempunyai aturan-aturan adat yang diwariskan turun-temurun dan ampuh menjaga mereka sekalipun hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan. Mereka juga bertahan. Hal-hal seperti ini menuntut pemahaman kita. Nah, terkait hal seperti ini, saya ingin melanjutkan gagasan ini. Saya harap saudara tidak hanya mendengar, saudara ikut mengembangkan. Bahkan anak-anak muda boleh kembangkan dalam diskusi-diskusi, dialog. Bisa buat dalam seminar-seminar. Mari kita berpikir bersama. Mari kita menebar gagasan-gagasan kita demi kebaikan kita. Jangan hanya kritik. Jangan hanya menyalahkan. Tapi tidak ada gagasan-gagasan yang harus dipertimbangkan sebagai alternatif memperbaiki keadaan kita. Kita butuh hal-hal seperti ini. Karena topik ini tentang kemiskinan kita. Kita berada di dalam suatu lingkaran kemiskinan yang masih sulit keluar dari ketertinggalan kita. Lilitannya begitu kuat. Ingat, garis batas atas kemiskinan untuk keluar yang ditakar dengan nilai uang yang ditaksir setara untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup layak kita. Kita masih berada di bawah. Masih sulit. Lalu program dunia internasional melalui program PBB, MDGs dan SDGs. Nanti saya jelaskan. Tahun 2030, kemiskinan di dunia sudah dicabut sampai akar-akar. Saya yakin kita belum akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan kita. Ya, di atas 20%. Dari 100 orang, 20 orang, 21 orang, 22 orang masih tergolong miskin. Kalikan saja kalau 1 juta orang. Berapa? Berarti masih banyak orang miskin. Nah, berarti bahwa keberadaan kita dalam situasi yang miskin ini, kita bukan hanya miskin, tapi juga ada kekuatan-kekuatan yang mengikat kita. Itu yang disebut dengan lilitan kemiskinan. Ada kekuatan-kekuatan dari diri kita, misalnya perilaku hidup yang memiskinkan, budaya kita, alam juga yang menggempur kita untuk menjadi miskin. Lalu kali ini harus kita pikirkan baik-baik. Ketika kita belum pernah berubah, merangkak keluar dari lingkaran kemiskinan, yang terjadi kita hanya saling menyalahkan, saling menyerang, dan memperburuk keadaan kita yang miskin. Memperburuk keadaan kita, tidak ada jalan keluar. Caranya mari kita harus saling berpikir tentang sebab-sebab kemiskinan.
upaya atau kiat mana yang akan dapat kita pikirkan sebagai alternatif jalan keluar dan melepaskan diri kita dari lilitan kemiskinan. Nah, kali ini salah satu hal yang menjadi pengikat kita, pengaruh kekuasaan. Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memanfaatkan aset, tugas dan tanggung jawab untuk membawa kita keluar adalah orang-orang percaya di bidang eksekutif, di bidang legislatif, yudikatif, singkatnya pemerintah yang melakukan kebijakan-kebijakan publik. Nah, ini kita akan lihat. Memang ini skopnya luas, rumit, tidak bisa dibicarakan hanya dalam 20-30 menit. Karena itu saya bicaranya tidak akan begitu tuntas, tapi cukup. Saya yakin akan mempengaruhi saudara untuk berpikir dan berpikir. Kita kembangkan nanti. Nah, kebijakan publik yang memiskinkan. Saya akan lihat di dalam 3 hal pokok. Ya, 3 hal pokok yang saya anggap itu merupakan area kebijakan. Area pembentukan strategi pembangunan. Yang menjadi kendaraan untuk membawa kehidupan masyarakat secara bertahap, berkelanjutan terus-menerus. Merangkak keluar dari kondisi kemiskinan. 3 hal pokok ini. Yang pertama, itu dari pembuatan peraturan. Regulasi. Mengapa ini penting? Regulasi aturan. Hidup manusia dengan Tuhan yang tidak kelihatan saja, ada aturan-aturan hukum yang harus ditaati kalau hidup mau jadi baik. Dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Ada aturan, ada hukum, ada ketetapan yang harus dipelajari, yang harus ditaati kalau hidup mau jadi baik. Apalagi menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara fisik ada. Maka diperlukan aturan-aturan. Kesepakatan untuk membuat negara Indonesia. Kesepakatan untuk membuat negara Indonesia telah dirumuskan, ditetapkan dalam hukum yang paling dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tetapi aturan-aturan regulasi yang harus dikembangkan lebih jauh oleh DPR RI mengembangkan ketentuan-ketentuan dasar dalam Undang-Undang Dasar menjadi undang-undang. Undang-undang adalah ketentuan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-undang dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan yang tadi, mencapai tujuan tadi. 4 tujuan tadi. Melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, melaksanakan ketertiban dunia. Harus dikembangkan. Banyak sekali aturan-aturan yang sudah dikembangkan. Tapi banyak juga yang belum dilaksanakan. Banyak juga yang belum dilaksanakan. Bahkan banyak aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan bersifat mengambang. Belum terkait, belum menyentuh kehidupan bangsa. Apalagi bangsa kita adalah bangsa yang berbeda-beda. Dari Aceh sampai di ujung Merauke sana. Dari utara sampai ujung Rote. Terdiri dari berbagai suku bangsa. Budaya adat istiadat. Dan negara mengakui dan menghormati dari yang maju sampai yang tidak maju. Tapi apakah aturan-aturan ini sudah dipertimbangkan? Karena apa?
pembangunan ini ada beberapa yang sudah diumumkan terakhir. Propur. Pembangunan propur artinya pembangunan ditujukan terutama untuk mengeluarkan bangsa ini dari jerat kemiskinan. Membaca pasal-pasal undang-undang dasar, mengembangkannya untuk mewujudkan kehidupan yang makin sejahtera. Saya ambil contoh. Misalnya sekarang yang terjadi. Korupsi besar-besaran. Pak Jokowi sebagai presiden di akhir masa jabatan melihat upaya untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita, yang begitu besar dan menderitakan rakyat. Undang-undang perampasan aset. Maksudnya orang-orang kaya ketika tidak bisa membuktikan kekayaannya dari mana sampai mana, kekayaan diperoleh secara legal atau ilegal. Kalau dia tidak bisa membuktikan kekayaan ini dirampas, diambil, dirampok kembali untuk kepentingan rakyat. Karena itu, tapi DPR tidak mau untuk membahas undang-undang itu. Kenapa? Karena mereka takut sekali disahkan menjadi undang-undang, kehidupan mereka akan disentuh. Kekayaan sini sana bisa saja dirampas kembali untuk kepentingan rakyat. Apalagi sekarang. Korupsi begitu besar. Bukan hanya itu. Saya melihat sekarang masalah yang paling besar sekarang. Nanti akan saya ambil kesempatan bicara khusus tentang itu. Tentang masyarakat tradisional, hak-haknya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar. Ayat 2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat ada hak-haknya bila masih ada. Tanah-tanah wilayah. Undang-undang tentang pertanahan. Undang-undang pokok agraria. Kalau tidak salah nomor 5 tahun 60. Satu pasal katakan negara Indonesia mengandung dualisme hukum. Hukum barat dan hukum adat. Hukum adat sangat mengakui dan membela dan mempertahankan hak-hak wilayah masyarakat adat. Dan itu berdasarkan legalitas. Pengakuan masyarakat itu ada. Legalitasnya tidak ada karena namanya hukum adat, hukum lisan. Tapi ada. Dan undang-undang pokok agraria menetapkan negara menganut dualisme. Hukum adat juga diakui. Tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah disinggung. Tidak pernah ada pikiran dari anggota DPR RI yang dipilih mewakili rakyat, yang berpikir untuk kepentingan rakyat untuk hal-hal ini, padahal masyarakat bangsa Indonesia paling banyak, bukan hanya di Timur, di Rote, di Sabu, di Flores, di Kalimantan, di mana-mana masyarakat adat beserta hak-haknya. Negara mau melindungi tidak? Ada pengakuan, ada dasar hukum. Hanya selagi tidak dikembangkan dalam bentuk undang-undang. Mengembangkan apa yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Ya, tidak ada kekuatan untuk bertahan. Berarti ketika ketiadaan hukum formal, undang-undang dasar dibuat dalam bentuk undang-undang melindungi kepentingan rakyat, dianggap tidak ada, lemah untuk bertahan. Coba lihat di mana-mana. Kalau bilang lu punya tanah, mana sertifikat, mana bukti. Enak saja. Tapi rakyat tetap mendukung orang-orang yang selama ini dipilih tetapi berdiam diri dan seolah-olah tidak mau melihat persoalan ini sebagai kehidupan mereka. Nanti akan kita bicarakan tersendiri. Undang-undang banyak sekali. Yang paling nyata sekarang adalah undang-undang perampasan aset.
dan undang-undang lain yang dari sisi pemerintah dia menganggap karena visi dan misi membela kemajuan bangsa, membangun masyarakat, merencanakan itu. Tapi pemerintah tidak bermain sendiri. DPR sebagai wakil rakyat harus mengesahkan, membuat hak regulasi ada pada DPR, memutuskan, menetapkan undang-undang ini berlaku. Berarti itu di tingkat nasional, di tingkat daerah. Pembuatan peraturan-peraturan daerah karena Indonesia bervariasi, berbeda-beda suku dan adat istiadat. Ada peraturan-peraturan daerah yang mesti dilihat, yang mesti dibuat, yang mesti disahkan menjadi peraturan daerah, melindungi kepentingan masyarakat, melindungi masyarakat adat, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak tahu karena yang tidak tahu untuk memikirkan hal seperti itu. Tapi kok mereka terus-menerus dipercaya orang-orang tertentu dalam partai tertentu sebagai kendaraan. Kendaraan itu yaitu partai politik yang sebenarnya mengelompokkan kepentingan masyarakat. Dia memberi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Dia seolah-olah menutup mata terhadap itu. Mengalihkan konsentrasi mereka. Lalu bicara tentang lain. Tapi kok masyarakat tetap percaya mereka. Nah, ini sekali lagi hak regulasi. Ingat, untuk keluar dari zona lingkaran kemiskinan. Ada yang bilang propor. Seluruh kebijakan harus berorientasi kepada masyarakat miskin, memajukan mereka, mencerdaskan mereka untuk mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Hak regulasi dibuat oleh DPR untuk undang-undang untuk pusat oleh DPR RI bersama DPD. Hak mereka membuat undang-undang disidangkan, disahkan, lalu dilaksanakan. Di tingkat daerah ada pada DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Itu ada. Ada aturan-aturan yang apabila dilihat belum sepenuhnya propor. Mengapa? Logika apa yang saya berani katakan? Kalau ada aturan-aturan yang benar-benar propur, projok, kita sudah terus-menerus berangkat maju. Kenapa angka kemiskinan kita masih berat di atas 20% dari waktu ke waktu? Mengapa? Karena kebijakan-kebijakan kita membuat regulasi, meletakkan apa yang patut kita lakukan, apa yang tidak boleh. Sebab regulasi adalah menetapkan ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Itu hak regulasi. Yang kedua, selain hak regulasi, adalah penetapan alokasi anggaran. Karena membuat aturan, fokus aturannya untuk ini, mau bergerak dari mana ke mana, maka alokasi anggaran mengikuti. Sidang DPR pada umumnya banyak sekali itu terkait dengan sidang anggaran. Pemerintah punya visi. Visi artinya kemana kita berangkat. Misi berarti langkah-langkah mewujudkan supaya tujuan sana tercapai. Visi dijabarkan di dalam misi. Kemudian misi dijabarkan lagi dalam program kerja pemerintah. Lalu dari program kerja pemerintah ada rencana anggaran yang dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR. Biasanya terjadi tarik menarik kepentingan.
Rakyat DPR yang adalah wakil rakyat. Dia yang mewakili rakyat. Harusnya lebih banyak berbicara tentang kepentingan rakyat. Ya, itu seharusnya. Tetapi apakah benar? Ini yang harus diketahui juga oleh masyarakat. Kadang bilang propor. Artinya bahwa anggaran itu harus lebih banyak kepada orang miskin. Bukan untuk hidup bergantung pada kemiskinan, tapi supaya dia bisa keluar. Sebagai sokongan, dukungan, memampukan mereka untuk keluar dan berdiri sendiri. Projob. Projob artinya menciptakan kesempatan kerja, kesempatan kerja yang mendatangkan pendapatan layak. Dan karena itu, dia bisa membiayai diri sendiri. Tapi, kalau demikian, misalnya dulu saja, saya katakan, tanam paksa-paksa tanam Taman Eden. Harusnya ada anggaran yang ditetapkan. Ini berapa, karena apa? Dalam Undang-Undang Dasar tentang Ekonomi Kerakyatan. Berarti, rakyat yang harus dibangun untuk mandiri secara ekonomi. Tapi ya kadang kalau tidak ada pemikiran-pemikiran ke arah itu, anggaran nanti ditetapkan, kalau anggaran dikasih kemana, ada kesempatan tidak. Mereka mendapatkan tambahan-tambahan. Jangan sampai seperti yang perkelahian selama ini di tingkat pusat dan daerah. Memperbesar porsi anggaran untuk rapat, untuk perjalanan dinas. Tentukan untuk rakyat hidup mandiri. Banyak hal yang nanti harus dibicarakan. Banyak hal yang harus didiskusikan. Tapi kita harus buka-bukaan terhadap hal-hal seperti ini. Supaya rakyat tahu. DPR, wakil rakyat, yang harus mati-matian memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan menjadi DPR hanya karena kadang membawa itu alat-alat berat yang untuk memudahkan mereka bahwa dia perjuangkan itu. Ya, itu baik. Tapi itu karena dianggarkan. Diperjuangkan, tidak diperjuangkan, itu sudah kerjasama pemerintah dan wakil rakyat untuk kemajuan. Itu bukan sesuatu, tapi itu memang sudah tanggung jawab pemerintah untuk itu. Tapi yang wakil rakyat, lu tahu tidak tentang kehidupan apa dari warga yang harus benar-benar diperjuangkan melalui pembuatan regulasi, melalui besarnya porsi anggaran ke situ. Nanti akan dibicarakan menjadi diskusi yang hangat. Lalu anggaran ketika ditetapkan, ya, dalam penetapan anggaran ada ketentuan-ketentuan yang untuk kebutuhan-kebutuhan habis terpakai berapa persen. Tapi kadang dia jauh melebihi yang seharusnya. Tapi kadang kurang terekspos. Maka kemajuan kita, perubahan kita lambat. Lalu mereka saat menetapkan anggaran yang sekian untuk apa, untuk urusan apa, besarnya berapa, dan di mana. Nah yang terjadi sekarang, kalau dia kebetulan tinggal di mana ya, anggaran full di situ. Padahal yang pilih dari tempat yang lain. Banyak sekali hal-hal yang memang ya kebijakan-kebijakan. Saya kasih contoh.
Yang lucu sekarang, ketika masyarakat datang minta pupuk dari wilayah kecamatan tertentu, mereka ditanya, kamu pun DPR siapa? Dia sebut itu, oh ini dia tinggal di sini dan haknya hak itu sudah dimanfaatkan oleh itu. Banyak sekali hal-hal yang harus dilihat. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kebijakan berarti yang sudah ditetapkan. Yang paling saya lihat adalah kebijakan-kebijakan fokus anggaran kepada propur dan projo. Kesempatan. Mengapa ini penting? Karena negara kita, daerah kita khusus NTT sedang selain masalah kemiskinan, isu kemiskinan, isu penjualan tenaga manusia, dan isu stunting manusia kerdil. Kalau fungsi anggaran kita dari waktu ke waktu menciptakan kesempatan kerja, mengapa orang tenaga-tenaga potensial kita, potensial dari usianya masih muda, tidak menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja kita pertanian, bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat berbasis pertanian terpadu. Dengan anggaran seperti itu, mengapa mereka tinggalkan lahan yang luas? Pergi masuk hutan di sana. Hanya karena dijual, disponsori untuk dijual dan memberikan ya uang penghasilan negara. Kesian mereka karena tidak ada hasil yang kita jual, tenaga kerja potensial, dan ini akan memperlemah posisi kita. Dan karena kita tidak memberikan perhatian kepada ekonomi rakyat, masyarakat paling banyak pada rakyat, ya gizi kurang, miskin, stunting, dan dari waktu ke waktu. Ini indikasi bahwa kebijakan anggaran kita kehilangan fokus pada apa yang harus dilakukan. Kalau kebijakan anggaran kita dia fokus pada persoalan kita yang aktual, masalah-masalah menyolok kita, teriakan terhadap stunting, penjualan orang tidak terus menerus dan semakin parah. Sekarang banyak orang makin banyak pergi kembali mayat dan betul-betul menjadi momok. Ini bukti bagi saya bahwa ada kegagalan fokus kebijakan publik yang memampukan kita bertahap tapi pasti keluar dari kemiskinan. Yang berikut, yang ketiga dan terakhir dan paling parah adalah pengawasan. Mengawasi kinerja pelayanan gerak pembangunan sesuai regulasi yang dibuat, sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Tapi apa yang terjadi? Ya, pengawasan ini kan mencari salah. Kalau ada yang mulai diberitakan salah, itu ada maksud-maksud tertentu. Diberitakan besar-besar, lalu sudah tutup mulut, berdiam. Walaupun ya ada belang yang ditutup-tutupi. Tapi kadang-kadang juga dibuat-buat. Tapi ada yang benar-benar kesalahan. Daerah kita dikenal korupsi, gudang korupsi. Negara ini korupsi sudah merajalela dan korupsi disebut apa? Kejahatan yang paling jahat. Karena merampas hak. Tapi kenapa? Selama ini aman-aman saja. Ya, terakhir nanti akan dibicarakan tentang korupsi BTS. Kominfo. Terakhir dulu katanya 8,3 M. Sekarang belasan M.
Karena setelah dipanggil dan diperiksa, banyak pengakuan-pengakuan. Betapa bocornya uang negara untuk rakyat. Dimanfaatkan seenaknya. Dan cara pemanfaatannya membagi-bagi di semua pihak. Jadi semua orang terlibat dalam pencurian ini. Mau bongkar siapa? Karena mereka saling melindungi. Yang dilindungi diri mereka. Yang merampok kepentingan rakyat. Bukan rakyat yang pilih mereka. Yang menganggap mereka adalah wakil-wakil terpercaya. Tapi ya salah siapa? Pikir-pikir ya salah kita. Yang karena tidak tahu kita dibodohi, sudah bodoh dibodohi, sudah miskin dimiskinkan, tapi masih tetap juga mau mempercayai. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Kebijakan publik yang memiskinkan dapat bekerja melalui regulasi. Regulasi-regulasi yang sesungguhnya melindungi kepentingan warga. Dari apa yang mereka miliki, ya. Sebab membantu orang miskin bukan sekedar membawa apa dari luar dari pemerintah dan memberikan kepada mereka. Tetapi orang miskin ialah melindungi mereka apa yang ada pada mereka agar tidak keluar. Jangan sampai salah mengerti. Bahwa bertindak bagi orang miskin ialah membawa raskin, membawa BLT, dan cukup. Tapi hak-hak mereka diambil. Itu jauh lebih kejam. Karena mereka tanpa diberi. Asal apa yang ada pada mereka dilindungi lewat regulasi. Nah ini yang harus dilihat. Ketika memilih wakil-wakil rakyat. Jangan hanya lihat gantengnya, cantiknya, pandai bicaranya, tetapi lihat dari hati yang terdalam. Mampu tidak mengenal kondisi real dari masyarakat yang akan diperjuangkan. Dalam pembuatan regulasi, dalam penetapan alokasi anggaran, dalam ketatnya pengawasan. Sehingga benar-benar ada peluang. Ada kepastian langkah, tahap demi tahap. Pasti melangkah maju keluar. Ingat, kemiskinan ini kalau kita lambat, tidak punya terobosan-terobosan yang memacu kita cepat naik. Daerah-daerah maju makin jauh menaikkan standar kemiskinan. Tetap ya meninggalkan kita bertati-tati dalam lingkaran kemiskinan. Inilah yang saya harapkan perlu pemahaman di antara kita. Saya senang kalau suatu saat ada yang ajak berdiskusi, tidak berdebat, tapi saling melengkapi. Terutama anak-anak muda. Ingat, kamu yang punya masa depan. Jangan berlaku, itu gonggong, kamu ikut gonggong. Tapi tidak tahu, harus paham benar. Harus paham benar. Jangan asal kritik dan menyalahkan. Tapi beri solusi dan jalan keluar. Inilah yang saya sampaikan untuk seri ini. Saya minta saudara untuk mengembangkan apa yang saya bicarakan. Ya, jangan mengajak saya untuk berdebat, kita saling melengkapi. Kalau saudara menganggap buah pikiran saudara lebih baik, saya hormati. Sepanjang untuk kebaikan kita. Selamat berpikir, merenung. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa pada seri berikut. Terima kasih.